Bibi juga pernah sharing bahwa katanya di tahun 2021 itu tahun tersedih katanya, penuh dengan air mata dan sedih banget gitu. What happened? Apa yang terjadi? Sedikit apa mau tanya juga nih, karena waktu itu Bibi juga pernah sharing bahwa katanya di tahun 2021 itu tahun tersedih katanya, penuh dengan air mata dan sedih banget gitu. What happened? Apa yang terjadi? Tahu dari mana nih? Enggak sih, sebenarnya lebih ke itu lebih agak sedikit personal ya. Hmm. Aku itu abis putus dari pacarku aja sih. Aku Oh. aku pertama kali pacaran, terus baru mengenal aja apa ya, putus itu efeknya gimana di aku gitu. Hmm. Jadi ya lumayan cukup sedih sih waktu itu. Jadi kan kalau dulu stresnya sedihnya karena sekolah, karena syuting apa, sekarang berganti merasakan putus cinta seperti apa sih gitu. Tapi malah aku Oke. sibuk syuting sih pada tahun itu. Betul, betul. Kan syuting film ini pun juga 2021 kan? 2021. Iya, 2021. Ya, tapi a good thing in life, sometimes kadang-kadang ya namanya juga ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal itu terjadi, baik itu kesedihan, baik itu kekecewaan, keterpurukan, kebahagiaan, semua itu pasti ada maknanya menurut Iya. saya. Dan Tuhan itu selalu baik karena apapun keadaannya, seburuk apapun itu, pasti selalu masih ada kesempatan. Kesempatan untuk membuka lembaran baru, kesempatan untuk Iya. memulai lagi. Ya, dan itu juga sangat tercermin sebenarnya di film Angel kan. Iya. Bagaimana akhirnya sosok Angel itu yang memang berada dalam apa ya, situasi yang tidak baik secara mental dan hatinya juga, tapi dia bisa melakukan sesuatu untuk membuka lembaran baru dan memulai lagi. Iya. 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 Kalau dari Pak Hamdani sendiri, pernah nggak sih punya kejadian yang sama gitu, ada penyesalan, kesedihan, dan akhirnya diberi kesempatan untuk membuka lembaran baru? Ya mungkin awal pindah saya ke Jakarta sih kayaknya tahun 97. Itu dari apa namanya, titik nol yang saya mulai lagi dari nol waktu itu. Kenapa mulai lagi dari nol? Ya karena masuk industri film ini. Oke. Dulunya enggak. Sebelumnya apa? Lain. Oke, jauh berbeda. Totally different. Totally Iya, different. iya. Tapi dulu kuliah atau belajarnya apa? Accounting. Accounting, astaga. Tapi ternyata banyak gunanya loh. Oh Saya kalau iya. ngitung apa-apa cepet. Oke. Iya, kalau deal sama klien semua cepet. Cepet Iya. ya, iya. Pantesan tadi ketika saya tanya film pertama gimana, deg-degan nggak? Enggak. Takut nggak? Enggak. Ya karena hitungannya Iya. ini udah dihitung dulu sebelumnya. Iya. Oke. Oke. Tapi tapi interesting sih. Ya itu satu hal yang menurut saya multidimensi ya. Walaupun mungkin background kita belajarnya apa gitu kan, kayak Baby kan juga belajarnya entrepreneurship gitu Iya, kan. Ini belajar iya. accounting, saya teknik elektro. Serius sih, oh my god. Jadi jauh sekali berbeda. Aduh. Tapi apa yang kita pelajari itu kita tetap membuat itu relevan dengan profesi yang sedang kita kerjakan. Iya, iya. Iya. Oke, kalau gitu balik lagi ke Baby nih. Gimana cara membuka lembaran baru? Dalam arti kan 2021 bukan masa-masa yang baik pada saat itu untuk kamu ya. Tapi how do you move on dan bisa jadi lebih happy, ceria, dan jadi lebih baik sekarang? Mungkin pertama memang balik lagi ke support system ya, kayaknya keluarga aku, sahabat aku selalu ada dan jadinya itu somehow bikin aku kuat juga, nggak terlarut-larut dalam kesedihan. Dan kalau aku juga baru tahu aku larinya ke kerja. Jadi Oke. aku syuting terus lebih produktif, dan banyak banget belajar juga sih. Aku ngerasanya aku cukup pada saat itu walaupun aku lagi sangat emosional, tapi satu sisi, di dalam kepala aku juga mengerti dan sadar bahwa ini adalah sebuah proses yang aku bisa belajar banyak. Jadi Hmm. aku juga harus cukup sadar apa aja nih yang aku lagi lewatin sekarang. Nggak boleh lihat yang jeleknya terus, tapi Hmm. apa nih yang bagusnya, apa yang baiknya, apa yang bisa aku pelajarin dari masalah ini gitu yang aku lewatin dan ternyata banyak banget setelah
pengalaman yang kurang baik itu banyak banget dikasih semua yang aku inginin, semakin lancar rezekinya, pokoknya banyak deh. Jadi kayak aku makin lama makin kayak tidak ingin mengeluh ya, karena Ya. semakin banyak dikasih. Mungkin karena aku tetap bersyukur dan tidak marah akan kesedihan itu. Iya. Oke aja. Itu penting banget sih. Kadang ketika kita berada di dalam sebuah keterpurukan, ya kan, emosi kita lagi naik, biasa kan kecerdasan kita menurun, ya. Dan kadang biasanya kita akan membuat keputusan-keputusan yang akhirnya kita menyesal nantinya, karena kan kita lagi sedih atau nggak marah atau nggak kesal gitu, ya. Tapi ketika kita bisa sadar, take ownership, take responsibility bahwa oke, ya udah ini terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan next gitu kan, tetap mensyukuri walaupun tidak mudah, tetap melakukan aktivitas ya walaupun pasti ada banyak tantangannya juga gitu kan, karena ya perasaan itu kan juga harus diolah ya, tapi pada akhirnya semua pasti akan baik-baik aja kalau kita tetap berprasangka baik, berpikir baik, berperasaan baik dan melakukan hal yang baik. Iya. Seneng sih bahwa apa yang dialami dalam kehidupan nyata itu juga sangat tergambarkan juga di film Angel yang nanti juga bisa ditonton. Mulai bisa ditonton kapan nih, Pak Tanggal Abdi? 4 Mei. Tanggal 4 Mei. Iya. Oke. Ntar harus nonton nih. Pasti aku udah pulang. Aku pasti akan nonton. Oh, kapan pulang ke Jakarta? Awal Mei juga, tapi setelah filmnya tayang. Oke, iya. Karena graduations dulu kan. Seminggu depan ya. Iya. Oh, good. Jadi kita bisa ketemu lagi nih kalau gitu. Oke. Tapi dari filmnya sendiri nih, mungkin dari Pak Hamdani, kenapa semua orang Indonesia harus menonton film Angel? Ya karena ini filmnya membawa pesan moral yang baik lah. Iya. Jadi kita pingin dari kontennya itu kita pingin bahwa orang yang nonton ini bisa menimbulkan rasa empati terhadap orang lain, kemudian berani bermimpi, dan gimana sih cara meraih mimpinya itu memang benar-benar edukasi lah untuk patut ditonton. Oke. Ya. Kalau dari Baby, kenapa nih semua orang harus nonton film Angel? Karena aku ngerasa kalau ngelihat dari point of view Angelnya sekarang, di film yang kedua ini bisa ngelihat gimana dia bisa mengubah proses hidupnya dia, mengubah traumanya dia, penyesalannya dia menjadi sesuatu hal yang menginspirasi dan indah. Tapi memang prosesnya itu panjang, ada sedihnya, ada marahnya, ada kecewanya ya, seperti manusia, baiknya manusia aja gitu. Tapi prosesnya itu gimana ngelewatinnya, dan percayalah bahwa di ujung nanti pasti akan ada hal baik yang akan datang kalau kita yakin mau usaha terus. Pasti ya. Dan semua harus nonton film Angel karena ada Mary Riana juga di sana. Harus. Aduh, mereka bingung, Mary Riana peran apa? Makanya harus nonton, ya kan? Harus nonton. Tapi ada juga sih di trailernya, ya nggak sih? Ada. Jadi penasaran. Tapi pastinya filmnya bukan hanya menjadi hiburan, tapi bisa menjadi tuntunan juga, ya kan? Dan jadi pembelajaran. Maksudnya ini film yang menurut saya sih bisa dan harus ditonton bukan hanya sendirian, tapi bisa bersama dengan keluarga. Karena kan sometimes kalau buat saya pribadi sih saya suka banget tonton film, apalagi sama anak-anak, karena film itu membuat kita lebih mudah untuk mengingat pembelajarannya, dan film itu juga menjadi awal pembuka sebuah pembicaraan yang dimana walaupun filmnya udah selesai tapi kan pembahasannya tentang filmnya tuh masih bisa dikomunikasikan gitu. Jadi harus mesti nonton filmnya. Tanggal 4 Mei. 4 Mei. Setelah nunggu 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Oke.